Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video ini saya akan membahas sedikit materi tentang pendidikan seumur hidup. Adapun video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester yang diakui oleh Bapak Iqbal Berlian, MPD dan Ibu Dwi Pratita, SPD MSI. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerapkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Pendidikan seumur hidup merupakan pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Lalu sebenarnya apa tujuan dari pendidikan seumur hidup ini? Tujuan pendidikan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting dapat ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek ideologi. Pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan skill agar mampu beradaptasi dengan masyarakat, karena pada dasarnya manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, ada aspek ekonomi, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan. Karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, serta memungkinkan hidup dalam suasana menyenangkan dan sehat. Yang ketiga, ada aspek sosiologi. Pada umumnya, negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Pendidikan seumur hidup merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali. Lanjut, materi selanjutnya ialah tantangan dalam pendidikan seumur hidup. Meskipun pendidikan seumur hidup menawarkan berbagai manfaat, namun penerapannya tidak selalu mudah dan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi: yang pertama, ada aksesibilitas. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan, seperti kursus online, pelatihan, atau seminar. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, geografi, atau teknologi dapat menghalangi individu untuk mendapatkan bagian dalam pendidikan seumur hidup. Yang kedua, ada waktu. Banyak orang dewasa menghadapi tantangan dalam mengatur waktu untuk belajar di tengah-tengah tuntutan pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lainnya. Yang ketiga ialah paradigma pendidikan. Pendidikan tradisional seringkali berfokus pada pencapaian gelar atau sertifikat formal. Paradigma ini bisa menjadi hambatan dalam pendidikan seumur hidup, di mana fokus utamanya adalah pada proses pembelajaran yang berkelanjutan, bukan sekedar pencapaian formal. Setelah membahas tantangannya, kita ke strategi mendorong pendidikan seumur hidup. Untuk menghadapi tantangan tersebut dan mendorong penerapan pendidikan seumur hidup, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain ialah: yang pertama ialah meningkatkan akses terhadap sumber belajar. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi perlu bekerja sama untuk meningkatkan aksesibilitas sumber belajar. Ini bisa menyangkut penyediaan kursus online gratis atau terjangkau, pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil, serta penyediaan alat dan sumber daya belajar yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, mendorong budaya belajar seumur hidup. Ini bisa dimulai dari keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat luas. Misalnya, perusahaan dapat memberi
memberikan insentif bagi karyawan yang terus belajar. Sementara, pemerintah dapat mendorong program-program pembelajaran sepanjang hayat melalui kampanye kesadaran dan program pelatihan yang mudah diakses. Tak terasa, sudah di ujung materi kita pada video ini. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada video ini. Jadi, kesimpulannya ialah pendidikan seumur hidup atau lifelong education sangat penting karena dapat membantu seseorang untuk terus berkembang, belajar, dan berinovasi sepanjang hidupnya. Pendidikan seumur hidup dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup, peluang karir, kontribusi terhadap masyarakat, dan menghadapi dunia yang terus berubah dan berkembang, serta meningkatkan harapan hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.